Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Resa Milena dari jurusan Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi spektrofotometri. Di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai spektrofotometri UV vis, dan di video kali ini akan dijelaskan mengenai spektrofotometri inframerah atau IR. Jadi, spektrofotometri inframerah itu apa ya? Mari kita bahas. Ini merupakan alat dari spektrofotometer IR. Nah, spektrofotometri inframerah ini adalah sebuah metode analisis instrumentasi pada senyawa kimia yang menggunakan radiasi sinar inframerah. Metode ini meliputi teknik serapan atau absorption, teknik emisi atau emission, dan teknik fluoresensi atau fluorescence. Nah, radiasi IR itu digunakan oleh sampel atau molekul ini untuk melakukan vibrasi. Nah, vibrasi molekul ini merupakan segala bentuk getaran yang dilakukan oleh molekul. Perbedaan keadaan vibrasi digunakan untuk mengabsorpsi sinar IR. Jadi, untuk dapat mengabsorpsi, molekul harus memiliki perubahan momen dipol sebagai akibat dari vibrasi. Nah, vibrasi molekul ini memiliki dua macam. Yang pertama ada vibrasi ulur atau regangan. Ini merupakan vibrasi yang mengakibatkan perubahan panjang ikatan suatu ikatan. Vibrasi ulur ini memiliki dua tipe. Nah, yang pertama ada regangan simetri dan yang kedua ada regangan asimetri. Nah, yang kedua ada vibrasi tekuk atau bengkokan. Vibrasi ini terkait dengan berubahnya sudut antara dua ikatan. Nah, vibrasi tekuk ini memiliki 4 macam. Yang pertama itu scissoring. Nah, scissoring ini atom-atom yang terikat pada atom pusatnya bergerak saling mendekat dan menjauh satu sama lain. Yang kedua ada rocking. Nah, pada rocking ini atom-atomnya bergerak bolak-balik dalam bidang. Nah, yang ketiga ada wedging atau kibasan. Atom-atomnya ini bergerak bolak-balik keluar bidang. Dan yang terakhir ada twisting atau pelintiran. Atom-atom yang terikat pada molekulnya diam atau berotasi di sekitar ikatannya. Ini adalah daerah serapan khas dari beberapa fungsi. Nah, untuk prinsip kerjanya seperti apa sih? Mari kita lihat pada ilustrasi berikut. Inframerah ini biasanya merupakan spektrofotometer berkas gas. Dari sumber radiasi ini yang biasanya merupakan pemijar Nernst dan Glauber, ini akan menghasilkan radiasi inframerah yang lalu akan diteruskan ke mirror, lalu dibagi menjadi dua berkas yang sama. Satu berkas melalui baku atau blanko atau reference cell. Ya, prosesnya seperti ini. Lalu yang satu lagi akan melalui sampel atau cuplikan. Nah, fungsi model berkas ganda ini untuk mengukur perbedaan intensitas antara dua berkas pada setiap panjang gelombang. Nah, hal ini menyebabkan berkas cuplikan atau sampel dan berkas baku atau blanko ini dipantulkan secara bergantian ke kisi difraksi. Nah, kisi difraksi ini berputar dengan lambat. Jadi setiap frekuensi akan dikirim ke detektor yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jika pada suatu frekuensi cuplikan atau sampel ini menyerap sinar, maka detektor akan menerima intensitas berkas baku yang besar dan berkas cuplikan yang lemah secara bergantian. Hal ini menimbulkan arus listrik bolak-balik dalam detektor dan akan diperkuat oleh amplifier. Jika cuplikan tidak menyerap sinar, berarti intensitas berkas cuplikan sama dengan intensitas berkas baku, dan hal ini tidak menimbulkan arus bolak-balik, tetapi harus searah. Amplifier dibuat hanya untuk arus bolak-balik. Nah, setelah detektor menentukan frekuensi mana yang diabsorpsi oleh sampel, intensitas dari radiasi yang terabsorpsi akan menurun dan sinyalnya akan diteruskan ke amplifier. Nah, penyerapan radiasi akan dicatat dan menghasilkan sebuah spektrum inframerah dan ditunjukkan di recorder.
Selanjutnya ada contoh spektrum IR yang diambil dari jurnal dengan judul Structure Elucidation of Bioactive Alkaloid Compounds Isolated from Spong Petrosia sp Collected from Bunaken Bay, Manado. Pada jurnal ini menghasilkan dua senyawa, yang pertama ada menzamin A dan yang kedua ada 8-OH menzamin A. Berikut adalah contoh spektrum IR dari senyawa 1 atau menzamin A. Nah, pada panjang gelombang 3000 sampai 2800 ini menunjukkan gugus alkil atau CH dengan C-nya yang merupakan karbon sp3. Lalu pada panjang gelombang 1458 ini menunjukkan ikatan CH, dan pada 1419 ini menunjukkan ikatan CH2. Nah, spektrum lemah ada pada antara 3100 sampai 3000. Dan pada 1624 ini menunjukkan adanya senyawa alkana aromatik konjugasi. Nah, sedangkan pada panjang gelombang 1560 ini merupakan alkana terisolasi. Nah, lalu pada spektrum pada 744 sampai 727 ini merupakan tipikal dari senyawa aromatik substitusi pada posisi tri 1, 2, dan 3 dan pada posisi orto. Pada spektrum IR ini juga menunjukkan pada panjang gelombang 3232 ini terdapat gugus regangan OH atau alkohol yang tumpang tindih dengan regangan NH atau amina, yang didukung dengan spektrum CO atau keton pada panjang gelombang 1074. Dan pada panjang gelombang 1541 ada NH bending atau tekuk, dan pada 1232 ini ada regangan dari gugus CN atau sianida. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa senyawa yang terdeteksi oleh IR ini merupakan menzamin A. Spektrum IR untuk senyawa 2 ini lemah pada panjang gelombang 3100 dan 3000 yang menunjukkan terdapat gugus CH dengan karbon sp2. Dan pada 1654 menunjukkan adanya senyawa aromatik. Pada 1560 ini menunjukkan adanya alkana isolasi. Dan pada 771 sampai 731 ini menunjukkan adanya disubstitusi dan trisubstitusi cincin aromatik. Lalu pada 3000 sampai 2800 terdapat CH alipatik, dan pada 1456 ini terdapat gugus CH. Dan pada 1419 ini menunjukkan adanya CH2. Sama seperti pada senyawa 1, spektrum pada 3276 ini menunjukkan adanya gugus alkohol yang tumpang tindih dengan amina. Tumpang tindih ini didukung oleh adanya spektrum keton pada 1074. Lalu pada 3460 ada gugus amina, dan pada 1544 ini ada regangan amina. Nah, dan 1234 ada regangan CN. Senyawa 2 ini diidentifikasi sebagai senyawa alkaloid yang mempunyai disubstitusi dan trisubstitusi cincin aromatik, dan mempunyai gugus alkil CH3, CH2, dan CH, dan gugus alkana dan amina, dan juga alkana terisolasi. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang dipakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.